Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan di setiap kegiatannya. Kali ini aku mau share kegiatan aku yang sedang aku rutinkan dan sedang aku usahakan dan sedang aku konsistenkan sebagai investasi di masa depan. Tapi selain investasi untuk kesehatan, akhir-akhir ini aku juga lagi mikirin banget nih caranya investasi keuangan buat masa depan biar keuangan aku tuh gak berantakan. Jujur aja aku tuh dari zaman gadis paling gak bisa itu buat nabung. Gak tahu, mungkin aku ngerasanya itu budget aku tuh terlalu minim buat ditabung. Alhasil setiap uang gaji itu habis tak tersisa. Mau besar mau kecil gajinya ya tetap aja kayak gitu, selalu habis. Nah jadi setelah menikah aku tuh mengusahakan banget buat nabung kecil-kecilan biar nanti suatu saat kalau aku butuh dana darurat itu aku nggak susah gitu kan cari pinjaman kesana kesini. Jadi di sini aku mau share 6 hal yang harus dilakukan setelah gajian biar kita nanti bisa punya tabungan. Nabung walaupun budget bulanan tipis emang tantangan sih, tapi bukan berarti mustahil dilakukan sih. Jadi 6 hal ini wajib banget dilakukan kalau kalian punya budget minim tapi pengen nabung. Yang pertama, gunakan metode nabung dulu baru belanja. Jadi begitu gajian kita tuh harus sisihkan minimal 5-10% sebelum dipakai buat kebutuhan lain. Biar nggak kepake itu wajib banget ditaruh di rekening yang berbeda atau di cash aja, simpen ke dalam tabungan gitu kan ya, banyak sekarang. Yang kedua, aku selalu catat semua pengeluaran. Kita bisa pakai aplikasi keuangan atau bisa juga pakai catatan manual gitu ya. Itu tuh fungsinya buat kita tuh tahu pengeluaran kita itu mengalir kemana aja. Kadang pengeluaran kecil yang kelihatan gak seberapa ternyata banyak banget loh kalau dikumpulin. Yang ketiga, kurangi lifestyle kecil tapi boros. Misalkan nih ngopi-ngopi gitu kan, jajan online, berlangganan yang jarang dipakai, kayak misalkan gym tapi jarang dipakai gitu, atau streaming gitu kan. Ganti aja sama yang lebih murah atau bahkan bisa dong cari yang gratis. Nah yang keempat nih agak-agak sulit sih menurut aku ya, di aku sendiri tuh emang agak-agak sulit gitu kan diterapinnya. Beli barang sesuai prioritas. Bedakan mana yang dibutuhin dan mana yang cuma ingin doang gitu kan. Tapi jujur ini nih poin yang paling sulit buat aku, karena aku tuh tipe orang yang kalau suka barang tuh harus beli gitu kan. Soalnya aku nggak bisa kalau penasaran. Di sini cuman aku doang atau kalian juga sama? Apalagi kalau kebutuhan anak ya, misalkan baju gitu kan, perintilan anak. Kalau misalkan aku suka tuh modelnya bagus gitu, lucu, pasti aku beli. Apalagi buat anak, aku punya anak cewek kan sekarang. Jadi kalau tiap beli baju tuh satu motif bisa beberapa warna kebeli gitu kan. Nah itu tuh susah banget aku lepasin kebiasaan itu. Tapi pelan-pelan aku pengen berusaha buat ngurangin kebiasaan itu biar keuangan aku tuh makin lebih bagus lagi. Jadi kali ini aku tuh selalu pakai teknik 30 hari. Kalau pengen beli sesuatu yang bukan kebutuhan utama, tunggu 30 hari dulu. Nah kalau misalkan masih pengen nih udah 30 hari baru bisa nih dipertimbangkan buat beli atau enggak. Jadi lebih ke nahan hawa nafsu dulu gitu kan ya. Oke lanjut. Poin yang kelima, cari tambahan pemasukan. Misalnya nih, kerja freelance atau jualan kecil-kecilan, atau bisa juga monetisasi hobi kayak masak, nulis, atau ngejahit baju gitu kan. Apapun lah yang kalian bisa. Kalau aku sekarang jujur aja aku hobi masak, tapi aku belum siap buat jualan karena kondisi aku masih pegang bayi gitu kan. Jadi aku tuh sekarang lagi memonetisasi hobi aku di dunia perkontenan. Jadi aku tetap masak, menyalurkan hobiku tapi tidak untuk dijual, dan aku pakein buat isi konten kayak gini. Dengan besar harapan semoga konten aku memotivasi kalian dan aku bisa dapat uang dari konten-konten yang aku bikin. Jadi aku tuh akhir-akhir ini lagi rajin banget konten di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dimanapun itu aku upload.
Aku tuh nggak tahu di mana rezeki aku, tapi aku tetap berusaha sebagai bentuk usaha aku mencari tambahan pemasukan. Lanjut ke poin terakhir, yaitu tentukan tujuan nabung. Jadi kalau aku nabung tanpa tujuan itu kadang bikin aku tuh nyerah gitu kan. Jadi tiap lihat uang itu langsung pengen dijajanin aja gitu. Tapi kalau misalkan aku nabungnya buat tujuan aku rekreasi, liburan, atau pulang ke rumah orang tua, pasti aku sempetin atau aku usahain buat enggak dipakai uangnya. Terus bikin target jumlah dan deadline biar semangat. Jadi misalkan tuh liburannya kapan gitu kan, terus kita nabung dari kapan, berapa hari lagi, jadi kita itu targetnya itu tercapai. Nanti sampai akhir tuh kita harus segini, nanti dibagi beberapa hari. Nah kayak gitu aja sih menurut aku, dan di aku itu manjur banget. Tapi dari semua poin-poin itu yang paling pertama menurut aku banget, yang paling ngaruh banget itu sebenarnya niat kita tuh. Mau gak sih kita nabung, mau gak sih kita punya uang di masa depan, mau gak sih kita save money buat kehidupan kita yang lebih baik lagi ke depannya. Mau pakai cara apapun, kalau niat kalian gak ada buat nabung, dijamin sih menurut aku kalian gak bakal punya tabungan sampai kapanpun. Oke deh, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.